Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Perlahan Gajah Pagon melangkah ke tengah arena. "Persiapkan dirimu anak muda," berkata prajurit Wengker itu sepertinya meremehkan diri Gajah Pagon, pemuda di hadapannya. "Aku sudah siap," berkata Gajah Pagon sambil mengendapkan dirinya, menyerahkan segala akal dan budinya kepada Yang Maha memiliki kekuatan. "Lihat seranganku," berkata prajurit Wengker itu sambil menerjang Gajah Pagon dengan sebuah tendangan yang cukup kuat dan cepat. Gajah Pagon adalah seorang yang selalu berhati-hati, tidak sedikit pun meremehkan lawannya. Dengan sigap telah mengelak ke samping dan menyusul dengan sebuah serangan balasan, melancarkan tendangan ke arah tubuh lawan. Melihat bahwa serangan awalnya dapat dengan begitu mudah dihindarkan oleh Gajah Pagon, bahkan telah langsung balas menyerangnya, prajurit Wengker itu menjadi maklum bahwa anak muda itu bukan anak muda sembarangan. Maka sambil mengelak, prajurit Wengker itu kembali membuat serangan dengan kecepatan dan kekuatan berlipat. Bukan main cepatnya serangan pihak lawan, yang juga telah dilambari tenaga cadangan kekuatan di dalam diri yang disalurkan lewat tangan dan pukulannya. Bukan main kagetnya prajurit Wengker itu. Dengan kecepatan melampaui dirinya, Gajah Pagon dapat melesat menghindari pukulannya, bahkan kembali balas menyerangnya dengan pukulan mengarah ke pinggangnya yang terbuka, sebuah titik serangan yang cepat dan sukar sekali dihindarkan. Terlihat prajurit Wengker itu menghindari serangan Gajah Pagon dengan cara melenting kayang ke belakang dan telah menjejakkan kakinya ke tanah dengan begitu cepat dan begitu indahnya. "Maaf, aku telah meremehkanmu," berkata prajurit Wengker itu kepada Gajah Pagon yang ternyata bukan seorang pemuda biasa sebagaimana anggapannya semula. Setelah berkata demikian, terlihat prajurit itu kembali menyerang Gajah Pagon, tentunya dengan kecepatan dan kekuatan yang berlipat. Kembali Gajah Pagon dapat menghindar dan langsung menyerang balik dengan kecepatan yang melampaui lawannya. Demikianlah pertempuran makin lama semakin seru, semakin cepat dan begitu menegangkan karena keduanya terus meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Mereka masih sedang saling menjejaki tataran ilmu masing-masing, berkata Raden Wijaya dalam hati, memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Sebagaimana yang dilihat oleh Raden Wijaya, ternyata Gajah Pagon masih terus berusaha mengimbangi tataran ilmu lawannya dan tidak langsung menyerang lawannya dengan tataran ilmu puncaknya. Akibatnya pertempuran berlangsung semakin menjadi cepat, semakin keras, begitu seru dan masih belum dapat ditebak siapa di antara keduanya yang mempunyai tataran ilmu lebih tinggi. Gajah Pagon dapat merasakan angin pukulan lawan lewat begitu keras dan kuat setiap kali serangan yang melesat di tempat kosong. "Aku harus berhati-hati," berkata Gajah Pagon dalam hati menghadapi lawannya yang nampaknya punya kekuatan yang bukan wadak, tapi kekuatan cadangan dari dalam diri yang dapat dihentakkan dan disalurkan di tangan dan kakinya dalam setiap serangan. Sebuah serangan pukulan yang sangat berbahaya. "Anak muda ini masih saja dapat menghindar," berkata pula prajurit Wengker itu dalam hati dengan penuh penasaran setiap kali menyerang dengan tataran ilmu yang sudah ditingkatkannya. Demikianlah semakin lama pertempuran itu berlangsung semakin cepat hingga keduanya terlihat melesat seperti bayangan saling menyerang dan menghindar. "Pantas Senapati Raden Wijaya memilih anak muda itu," berkata salah seorang prajurit Singasari yang pandangannya sudah kabur melihat pertempuran yang semakin cepat, mengagumi ilmu Gajah Pagon yang ternyata sudah begitu tinggi melampaui dirinya sendiri. "Aku bersyukur tidak dipilih oleh Raden Senapati Wijaya," berkata kawan prajurit Singasari di sebelahnya, membayangkan dirinya akan menjadi bulan-bulanan pukulan lawannya, sementara pertempuran masih terus berlangsung dengan serunya. Semua yang melihat pertempuran itu seperti terus menahan napas tegang, manakala bahaya mengancam pada diri petarungnya. Namun akhirnya mereka bernapas lega manakala petarungnya dapat keluar dari sergapan dan serangan lawan yang datang beruntun dan berlangsung begitu cepatnya. "Tataran ilmu Gajah Pagon berada di atas ilmu lawannya," berkata Raden Wijaya dalam hati yang terus mengamati pertempuran itu.
Ternyata penilaian Raden Wijaya tidak meleset jauh dengan apa yang terjadi di arena pertempuran. Ternyata memang tataran ilmu Gajah Pagon lebih di atas tataran ilmu lawannya. Terlihat beberapa kali Gajah Pagon dapat dengan mudahnya mengelak setiap serangan prajurit Wengker itu yang semakin lama telah menguras banyak tenaganya. Prajurit Wengker itu merasakan serangan Gajah Pagon semakin meningkat cepat dan sangat berbahaya. Beberapa kali dirinya harus melompat jauh menghindar serangan yang begitu kuat dan cepatnya. Dan akhirnya prajurit Wengker itu tidak dapat lagi mengimbangi kecepatan serangan Gajah Pagon yang telah meningkatkan tataran ilmunya lebih tinggi lagi. Serangan Gajah Pagon tidak dapat lagi diikuti oleh pandangan mata lawannya, begitu tiba-tiba dan sangat cepat datangnya. Sebuah tendangan Gajah Pagon yang dilambari tenaga cadangan dari inti kekuatan diri berhasil menembus dada prajurit Wengker itu. Kasihan, prajurit Wengker itu merasakan seperti ditabrak 3 ekor kuda bersamaan. Terlempar 5 langkah jatuh terlentang di tanah, merasakan tulang dadanya remuk patah. Terlihat napasnya sesak tersengal, menahan rasa sakit yang sangat. Lama orang itu tidak mampu bangkit berdiri. Terlihat 2 orang prajurit Wengker datang menghampirinya, menggotongnya ke pinggir arena. 2 petarung Kirangga sudah kami kalahkan. Itu artinya tidak perlu lagi ada petarung ketiga, berkata Raden Wijaya kepada Kirangga Gajah Mungkur, pemimpin prajurit Wengker. Kami mengaku kalah. Kami juga tidak mampu menghadapi pasukanmu seandainya saja ada keinginanku mengelak kesepakatan yang sudah kita buat, berkata Kirangga Gajah Mungkur kepada Raden Wijaya. Kirangga rela meninggalkan para upeti itu, bertanya Raden Wijaya kepada Kirangga Gajah Mungkur. Bukankah itu kesepakatan kita? Bertanya balik Kirangga Gajah Mungkur kepada Raden Wijaya. Dari awal sudah kami katakan bahwa tidak ada permusuhan apapun antara kami dengan orang Wengker, berkata Raden Wijaya kepada Kirangga Gajah Mungkur dengan sedikit senyum di bibirnya. Bawalah kembali upeti itu, sampaikan salamku kepada Raja Wengker bahwa kerajaan Singosari masih ada. Selama itu pula tidak ada hak untuk para penguasa di Kediri menerima upeti dari siapapun di Jawa Dwipa ini, berkata kembali Raden Wijaya kepada Kirangga Gajah Mungkur. Akan kusampaikan salammu kepada raja kami, juga cerita tentang pasukan Singasari hari ini yang telah memberi kesempatan pasukan kecil dari Wengker untuk tetap hidup tanpa korban dan darah. Cerita ini juga akan kami sampaikan kepada keluarga kami, istri dan anak-anak kami, agar mereka mengetahui kepada siapa terima kasih diaturkan, berkata Kirangga Gajah Mungkur penuh haru. Kita sudah menyelesaikan tugas kita, berkata Raden Wijaya kepada pasukannya ketika melihat pasukan Wengker telah jauh menghilang di kerapatan hutan. Bukan main senangnya para prajurit Singasari itu bahwa tugas mereka telah selesai tanpa begitu banyak kesukaran, juga tanpa peperangan dan korban. Kita kembali ke kota Raja Singasari, berkata kembali Raden Wijaya kepada semua prajurit yang disambut dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Terlihat beberapa prajurit tengah mengemasi beberapa keperluan untuk perjalanan kembali mereka ke kota Raja Singasari. Aku berharap setelah tiba di kota Raja Singasari kita diliburkan 2 atau 3 hari, berkata salah seorang prajurit kepada kawannya. 2 atau 3 hari cukup untuk menemui keluarga, bercanda seharian dengan putraku yang baru bisa berjalan, berkata kawan prajurit itu menimpali perkataannya. Bercanda dengan putramu atau ibu dari putramu, berkata prajurit itu menggoda kawannya. Terlihat kawan prajurit itu hanya tersenyum tersipu, tidak menimpali godaan kawannya itu. Sementara itu, beberapa prajurit nampaknya sudah bersiap untuk melakukan perjalanan kembali. Sepertinya mereka sudah tidak sabaran menunggu perintah meninggalkan hutan Banaran secepatnya. Demikianlah, menjelang matahari di atas hutan Banaran terlihat sudah bergeser rebah di ujung barat bumi. Menjelang suasana di sekitar hutan Banaran sudah hampir begitu gelap karena sinar matahari yang redup teduh tidak mampu lagi menerangi hutan Banaran yang kerap ditumbuhi banyak pohon kayu yang tinggi rimbun bercabang. Terlihat iring-iringan prajurit Singosari telah keluar dari hutan Banaran dalam perjalanan pulang menuju kota Raja Singosari. Mereka tidak lagi harus berjalan melambung menghindari beberapa pedukuhan. Mereka berjalan melewati jalan-jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak. Di sepanjang perjalanan, manakala melewati sebuah pedukuhan,
Iring-iringan pasukan ini menjadi tontonan yang menarik bagi orang-orang Pedukuhan. Inilah yang diinginkan oleh Raden Wijaya, menunjukkan bahwa prajurit Singasari masih ada, masih siap kembali merebut tahta Singasari yang tersita. "Hidup prajurit Singasari!" berkata beberapa orang dari balik pagar halaman rumahnya, menyongsong iring-iringan prajurit Singasari yang tengah melewati sebuah pedukuhan. "Kami sudah membawa perbekalan kami sendiri," berkata Raden Wijaya kepada seorang demang ketika pasukannya harus bermalam di sebuah kedemangan. "Lumbung-lumbung kami tidak akan berkurang. Terimalah kegembiraan dan kebanggaan kami telah disinggahi para pahlawan kami, prajurit Singasari," berkata Ki Demang kepada Raden Wijaya yang menolak menerima sumbangan makanan. Demikianlah iring-iringan pasukan Raden Wijaya akhirnya setelah melakukan perjalanan beberapa hari, akhirnya telah sampai juga di kota Raja Singasari. Ternyata beberapa pasukan yang bertugas di beberapa tempat berbeda sudah lebih dulu sampai di kota Raja Singasari. Bukan main senangnya Raden Wijaya mendapatkan laporan dari beberapa perwiranya bahwa mereka pada umumnya telah melakukan tugas dengan baik. Beberapa hari kemudian, Raden Wijaya telah mulai menuai atas apa yang telah mereka lakukan bersama. Seluruh pasukannya di berbagai tempat menggunting jalur upeti untuk penguasa Kediri. Telah berdatangan utusan dari raja-raja di seluruh tanah Jawa menyampaikan dukungan dan kesetiaannya. "Kami atas nama junjungan Tuanku Raja Wengker menyampaikan dukungan dan kesetiaan kami," berkata salah seorang utusan dari Raja Wengker yang datang ke kota Raja Singasari. "Kami dari kerajaan Pawetan siap menjadi sahabat perjuangan Tuanku," berkata seorang utusan dari sebuah kerajaan Pawetan kepada Raden Wijaya menyampaikan dukungan dan kesetiaannya. Dan banyak lagi dari berbagai daerah yang dulu pernah bersatu di bawah naungan Singasari Raya datang menyampaikan kesetiaannya, terutama mereka para raja yang masih kerabat dan keluarga dekat istana Singasari. "Sampaikan salamku kepada junjungan kalian, bahwa kami mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga atas kesediaan mendukung perjuangan kami, dan kami tidak akan meninggalkan sahabat setia dalam suka maupun duka," berkata Raden Wijaya kepada para utusan itu di persanggrahannya di istana Singasari. Demikianlah Raden Wijaya banyak menerima tamu utusan dari beberapa daerah yang menyampaikan kesetiaan mereka dan dukungannya, dan yang membuat Raden Wijaya menjadi merasa begitu terharu manakala datang dari tempat yang begitu jauh. Guru Suci Dharma Siksa telah meminta kami datang menemui cucundanya. Beliau begitu sangat prihatin mendengar apa yang telah terjadi dan menimpa keluarga istana Singasari ini, berkata utusan itu kepada Raden Wijaya. "Sampaikan salamku pada Rama Dharma Siksa dan keluarga istana Sundagaluh, bahwa Cucunda dan keluarga tidak berkurang apapun. Hanya mohon doa restunya untuk perjuangan Cucunda," berkata Raden Wijaya kepada utusan resmi dari kerajaan Sundagaluh itu. "Salam Tuanku kepada Guru Suci Dharma Siksa dan keluarga istana Sundagaluh akan kami sampaikan," berkata utusan itu kepada Raden Wijaya sambil memohon diri untuk pamit. Lama Raden Wijaya merenung seorang diri di pesanggrahannya ketika utusan dari kerajaan Sundagaluh itu keluar meninggalkannya. "Seandainya hari ini ku minta pasukan segera sepapan dari kerajaan Sundagaluh, pasti Rama Dharma Siksa akan mendatangkannya untukku," berkata Raden Wijaya dalam hati. Sementara itu, langit senja di atas pesanggrahan Raden Wijaya di istana Singasari sudah mulai meredup pergi berganti sang malam, bersama rembulan-bulan penuh yang tersenyum datang mengintip di ujung atap rumah panggung di depan pendopo utama. "Malam ini rembulan begitu indahnya," berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya ketika muncul di tangga teratas di pendopo utama pesanggrahan Raden Wijaya di istana Singasari. Arya Kuda Cemani malam itu sengaja datang seperti malam-malam sebelumnya menemui Raden Wijaya di pesanggrahannya. Rembulan yang indah di atas istana Singasari yang sengaja dibiarkan membusuk oleh penguasa Kediri
berkata Raden Wijaya dengan tertawa getir sambil memandang rembulan dari tempatnya duduk di pendopo utama. Mereka, penguasa Kediri, masih belum berani memasuki kerajaan Singasari, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Yang pasti, mereka tidak akan meminta upeti kepada kita, berkata Raden Wijaya yang disambut tawa oleh Arya Kuda Cemani. Kita sudah berhasil menunjukkan bahwa pasukan Singasari masih ada, dan kita sudah mendapatkan banyak dukungan dan kesetiaan, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Apakah sudah saatnya kita menggempur kota Raja Kediri? Berkata Raden Wijaya kepada Arya Kuda Cemani dengan wajah penuh percaya diri yang tinggi. Belum saatnya, Raden, berkata Arya Kuda Cemani sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Meski aku melihat kita punya kekuatan yang dapat diandalkan, berkata kembali Arya Kuda Cemani sambil menarik napas panjang. Sepertinya paman sudah punya sebuah siasat yang cemerlang, berkata Raden Wijaya yang melihat bahwa Arya Kuda Cemani sudah mempunyai sebuah rencana lain. Sebelum menggempur mereka, kita rapuhkan semangat mereka, berkata Arya Kuda Cemani kepada Raden Wijaya. Dengan cara apa kita merapuhkan semangat mereka? Bertanya Raden Wijaya. Terlihat Arya Kuda Cemani tidak langsung menjawab, tersenyum melihat Raden Wijaya berpikir mendebak rencana dan siasatnya. Memutuskan jalur perdagangan mereka, berkata Arya Kuda Cemani sambil memandang wajah Raden Wijaya yang terlihat begitu cerah mendengar siasat dan rencananya. Sebuah siasat yang cemerlang, seperti membiarkan tanaman baru layu tanpa air, berkata Raden Wijaya dapat menangkap arah dari rencana dan siasat dari Arya Kuda Cemani. Sementara itu, rembulan malam sudah mulai merambat mendaki kaki langit di atas pendopo utama pesanggerahan Raden Wijaya. Cahaya sinar rembulan juga telah menyinari jalan-jalan di kota Raja Singasari yang lengang. Kota Raja Singasari setelah serangan prajurit Jayakatwang memang seperti kota mati yang sepi. Banyak warganya yang pergi mengungsi menjauh dan tidak ada niat untuk datang kembali. Di keremangan cahaya rembulan terlihat 3 orang berkuda tengah memasuki gerbang kota Raja Singasari. Mereka bertiga terus memasuki jalan-jalan kota Raja Singasari yang begitu lengang dan sepi, dan kuda mereka akhirnya berhenti tepat di depan pintu gerbang istana Singasari. Terlihat ketiganya telah turun di atas kudanya dan menuntun kudanya mendekati gardu ronda. Selamat bertemu kembali, Tuan Senapati Mahesa Amping, berkata seorang prajurit muda yang datang menyongsong kedatangan mereka. Ternyata yang disapa oleh prajurit muda itu adalah Senapati Mahesa Amping bersama kedua sahabatnya yang tidak lain adalah Ki Sandikala dan Argalanang. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, bahwa Senapati Mahesa Amping bersama 2 sahabatnya itu telah berlayar menumpang perahu Jung Singasari dari Pulau Tanah Wangi-Wangi. Tanpa rintangan apapun, akhirnya mereka telah tiba di Bandar Ujung Galuh, sebuah bandar pelabuhan di ujung timur Jawa Dwipa yang cukup ramai disinggahi banyak kapal kayu pedagang dari berbagai penjuru kota pelabuhan. Dan tanpa beristirahat lagi, mereka langsung melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Raja Singasari. Maaf bila kedatangan kami telah mengganggu malam kalian, berkata Senapati Mahesa Amping kepada prajurit muda itu. Sudah menjadi tugasku, berkata prajurit muda itu merasa simpatik dengan sikap Senapati Mahesa Amping yang dianggapnya sangat ramah itu. Terlihat prajurit muda itu memanggil beberapa kawannya untuk membawa kuda-kuda tamunya dan menawarkan dirinya untuk mengantar Senapati Mahesa Amping, Ki Sandikala dan Argalanang menuju pesanggerahan Raden Wijaya. Langit sudah larut malam memenuhi lorong jalan di istana Singasari yang gelap ketika Senapati Mahesa Amping, Ki Sandikala dan Argalanang mengikuti langkah prajurit muda yang berjalan sambil memegang sebuah obor bambu di tangannya, menerangi jalan di muka mereka menuju pesanggerahan Raden Wijaya. Raden Wijaya dan Arya Kuda Cemani masih ada di pendopo utama pesanggerahan ketika mereka melihat cahaya obor memasuki halaman pesanggerahan dan mendekati pendopo utama. Kalian datang bersama cahaya obor kegembiraan,
berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dan Argalanang dengan penuh gembira. Aku membawa cahaya obor yang lain, seorang sahabat baru yang akan membakar semangat perjuangan kita, kata Mahesa Amping sambil memperkenalkan diri Ki Sandikala kepada Raden Wijaya dan Arya Kuda Cemani. Bukan main rasa gembiranya hati Raden Wijaya ketika Mahesa Amping membawa banyak cerita tentang keadaan keluarga istana Singasari di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Bibit-bibit tanaman yang sengaja dibawa oleh Ratu Anggabaya ternyata dapat tumbuh di Pulau Tanah Wangi-Wangi, berkata Mahesa Amping bercerita tentang keadaan keluarga istana Singasari di Pulau Tanah Wangi-Wangi. Ratu Anggabaya telah menurunkan pengetahuannya tentang bercocok tanam yang baik kepada warga Pulau Tanah Wangi-Wangi. Mungkin mereka itu pula warga penghuni Pulau Tanah Wangi-Wangi memanggilnya dengan sebutan Tuan Raja Jawa, berkata kembali Mahesa Amping melanjutkan ceritanya. Tuan Raja Jawa, berkata Raden Wijaya sambil tertawa mendengar sebutan baru untuk kakeknya, Ratu Anggabaya. Jaya Negara dan Aditya Warman telah menemukan guru yang baik, buyutnya sendiri, Ratu Anggabaya, berkata Argalanang menambahkan cerita Mahesa Amping. Terima kasih, berita tentang keluargaku telah membuat hatiku menjadi begitu tentram, berkata Raden Wijaya yang merasa gembira mendengar bahwa keluarganya saat ini berada di tempat yang aman. Tidak terasa hari terus berlalu membawa malam terhimpit di ujung perjumpaan pagi dalam warna langit memerah. Tidak terasa hari sudah hampir pagi, berkata Arya Kuda Cemani sambil memandang langit yang memang sudah dipenuhi cahaya kemerahan, tanda pagi sebentar lagi akan tiba. Masih ada sedikit waktu untuk beristirahat, berkata Raden Wijaya sambil mempersilahkan semua sahabatnya untuk beristirahat. Terlihat pendopo utama itu telah menjadi begitu sepi, manakala Raden Wijaya sebagai orang terakhir yang keluar meninggalkan pendopo utama untuk beristirahat di ujung malam di awal menjelang pagi. Terdengar sayup suara ayam jantan dari tempat yang begitu jauh saling bersahutan, mengisi warna lengkung langit yang semakin rata dipenuhi cahaya kemerahan yang berasal dari sumber cahaya bulat kuning terang yang muncul di ujung timur bumi. Itulah warna cahaya sang Pajar, penguasa cahaya wajah bumi pagi yang baru datang dari balik bumi lain, menyapa rumput-rumput hijau, mengusap daun dan batang pohon kayu, melelehkan butir-butir embun turun membasahi tanah. Dan akhirnya cahaya pagi telah memenuhi halaman pesanggerahan Raden Wijaya, manakala terlihat beberapa prajurit perwira datang memasuki pendopo utama. Hari itu Raden Wijaya memang telah mengundang beberapa perwiranya untuk menyampaikan sebuah tugas baru, menutup semua pintu perdagangan menuju kota Raja Kediri. Tugas kalian adalah menutup semua jalur perdagangan kota Raja Kediri, berkata Raden Wijaya mengawali pembicaraannya mengenai sebuah rencana dan siasat baru dari perjuangannya merebut kembali tahta Singasari. Tugas ini memang dapat menjadi bias manakala ada sedikit hati untuk memperkaya diri. Namun, aku yakin kalian mampu mengendalikan para prajurit untuk tetap berlaku sebagai kesatria utama, sebagai pengayom yang menyejukkan hati dimanapun kalian berada. Semoga aku tidak mendengar ada sekelompok prajurit yang menjadi perampok jalanan, berkata Raden Wijaya kepada para perwiranya yang nampaknya sudah dapat mengerti apa yang harus dilakukan. Satu persatu para perwira itu terlihat pamit diri untuk segera menyiapkan pasukannya melaksanakan tugas baru menutup semua pintu jalur perdagangan menuju kota Raja Kediri. Akhirnya di pendopo utama itu tinggal beberapa sahabat dekat Raden Wijaya sendiri. Mereka adalah Mahesa Amping, Ki Sandikala, Argalanang, Ki Bancak, Ki Sukasrana, dan Gajah Pagon.
Mereka nampaknya masih menunggu tugas apa gerangan yang akan disampaikan oleh Raden Wijaya kepada mereka. Penguasa Kediri pasti tidak akan berdiam diri, pasti akan bergerak membuka dengan paksa jalur perdagangan mereka, berkata Maesa Amping yang dari semula mendengarkan uraian rencana dan siasat Raden Wijaya kepada para perwiranya. Itulah yang kita nantikan, pintu mana yang akan mereka datangi, berkata Raden Wijaya sambil menyapu wajah semua sahabatnya. Aku yakin kalian yang ada di pendopo utamaku ini punya kemampuan yang cukup tinggi sebagai kelompok pasukan khusus yang akan mengurangi kekuatan mereka sebelum sampai di ujung pintu jalur perdagangan yang ingin kita pecahkan, berkata kembali Raden Wijaya kepada seluruh sahabat dekatnya ini. Kita akan menjadi sebuah kelompok pasukan senyap, menyerang di kegelapan malam menghantui perjalanan mereka, berkata Ki Bancak yang telah menangkap maksud dan arah pembicaraan Raden Wijaya. Ki Bancak sudah dapat menebak kemana arah pembicaraanku, dan aku bangga dapat berada bersama kalian, berkata Raden Wijaya memastikan dirinya akan bergabung dalam kelompok pasukan khusus itu. Sebuah pasukan kecil bersama semua sahabat dekatnya yang diketahui kesetiaannya yang saat ini berada di bawah satu atap bersamanya, di bawah atap pendopo utama. Demikianlah pada hari itu terlihat kesibukan besar di barak-barak prajurit yang tidak jauh dari istana Singasari. Mereka, para prajurit Singasari, nampaknya tengah mempersiapkan diri. Mereka esok hari harus sudah segera keluar dari kota Raja Singasari, melaksanakan tugas baru menutup pintu jalur perdagangan yang biasa dilewati oleh para pedagang menuju kota Raja Kediri dari berbagai penjuru.